Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini kita akan memasuki mata kuliah ilmu pendidikan, materi peran keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam pendidikan. Nah, nanti untuk minggu depan itu kita akan adakan diskusi dan juga pembagian kelompok. Nanti akan Ibu bagikan hari ini. Nanti besok untuk minggu depan itu bisa langsung presentasinya dengan PowerPoint saja, ditambah dengan daftar pustaka, jadi tanpa adanya makalah ya. Materinya nanti akan Ibu kirimkan beserta dengan anggota kelompoknya. Ya, hari ini mengenai peran keluarga, masyarakat, dan pemerintahan dalam pendidikan. Keluarga itu berperan dalam pendidikan anak, itu untuk melatih anak untuk menguasai cara-cara mengurus diri. Artinya, peran keluarga itu merupakan hal yang utama dan yang paling pertama dalam membimbing dan melatih anak ketika mereka berada di rumah. Nah, misalnya cara mereka makan, berbicara, berjalan, berdoa, dan sebagainya. Sikap orang tua juga kepada anak itu sangat mempengaruhi perkembangan anak. Sikap menerima atau menolak, menyayangi, acuh tak acuh, sabar, dan segalanya itu merupakan suatu reaksi emosional yang kita berikan atau yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Adapun tugas dan peran utama keluarga bagi pendidikan anak adalah yang pertama itu menanamkan nilai-nilai dasar bagi pendidikan anak, baik itu mengenai moral spiritualnya, sosial, maupun pengetahuannya. Nah, di mana keluarga juga harus memahami hal-hal yang berkaitan bagaimana caranya mendidik anak sesuai dengan perkembangan anak itu. Nah, keluarga dalam mendidik itu tidak boleh untuk memaksakan kehendak anak. Artinya kita harus sesuai dengan minat anak, sesuai dengan karakteristik umur anak atau usia anak. Nah, dan juga perlu adanya ketepatan dalam memilih pendampingan dan pemahaman maupun membebaskan semua hal yang diberikan kepada anak. Jadi anak itu bisa berekspresi dengan sendiri. Nah, kemudian lagi masyarakat. Masyarakat juga memiliki pengaruh terhadap pendidikan. Apa pengaruhnya? Nah, pengaruhnya itu sangat banyak, di mana masyarakat itu yang kita ketahui adalah atau dapat kita artikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak yang juga relatif sama. Artinya masyarakat itu merupakan suatu kelompok yang menjadi satu kesatuan dengan memiliki tata kehidupan, di mana anggota masyarakat itu terdiri dari berbagai ragam pendidikan, profesi, keahlian, suku, bangsa, agama yang berbeda-beda, maupun juga lapisan sosial yang majemuk. Peran masyarakat itu sendiri adalah yang pertama itu menggunakan jasa pelayanan yang tersedia, artinya memanfaatkan jasa sekolah untuk mendidik anak. Kemudian lagi memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga untuk pendidikan. Kemudian lagi peran serta secara pasifnya adalah masyarakat itu dalam tingkatan itu menyetujui dan menerima apa yang diputuskan oleh pihak sekolah atau komite sekolah. Nah, jadi komite sekolah itu merupakan salah satu peran daripada masyarakat. Kemudian lagi perannya juga adalah orang tua itu datang ke sekolah untuk berkonsultasi tentang masalah pembelajaran yang dialami oleh anak. Itu merupakan salah satu bentuk dari komite tadi juga, di mana komite sekolah itu diambil dari kalangan masyarakat. Nah, kemudian lagi peran pemerintah. Pemerintah juga berperan dalam layanan pendidikan bagi anak, di mana peran sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah itu berperan sebagai pelayan masyarakat, kemudian berperan sebagai fasilitator, memfasilitasi sekolah-sekolah, kemudian sebagai pendamping dan juga pengawas, serta sebagai mitra dan penyandang dana.
Nah, itu tadi beberapa materi mengenai keluarga, peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Selebihnya bisa kita diskusikan hal-hal apa saja yang mungkin bisa untuk dipertanyakan, atau hal-hal apa saja yang mungkin ada yang kalian ingin diskusikan bersama. Nah, Ibu sedikit memberikan pertanyaan, jadi Ibu harap kalian bisa memberikan tanggapan mengenai ini ya, mengenai peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Itu merupakan tripusat pendidikan namanya, tripusat pendidikan. Nah, dalam ketiga hal ini, menurut kalian faktor apa saja yang paling dominan mempengaruhi pendidikan anak? Silahkan berikan tanggapan pada komentar. Terima kasih, Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan nanti selebihnya di WhatsApp group.